Baik, Bu Rina, melihat begitu ya, tingkat daya beli masyarakat kita yang secara tren datanya mengalami pelemahan. Dan kalau kita ingat slogan kita itu makan sehat, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Kalau dari Badan Pangan Nasional, apakah memang ada fokus tersendiri untuk di tingkat daya beli masyarakat kita yang sedang lemah ini, masyarakat tetap terpenuhi 4 sehat 5 sempurnanya? Bu Rina, silakan. Baik, sepertinya saya perlu mengupdate sedikit ya Mas Bram ya. Konsep Ya. 4-5 sempurna sudah kita ganti dengan konsep baru gizi seimbang ya. Ya. Jadi sekarang ini kalau dari Badan Pangan itu selalu mengkampanyekan konsep makan B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi menyempurnakan konsep 4 sehat 5 sempurna yang dulu masih ada titik lemahnya. Salah satunya adalah tidak menekankan bagaimana porsi. Nah, dalam gizi seimbang itu harus ada keseimbangan antara gizi, misalnya antara karbohidrat, antara dengan protein, dan vitamin mineral itu harus berimbang. Nah, kami mengkampanyekan selalu konsep beragam, bergizi, seimbang, dan aman sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan di awal tadi saya katakan. Ya, jadi kami punya beberapa cara dan strategi untuk bagaimana masyarakat itu bisa sehari-harinya mengkonsumsi makanan yang B2SA, yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Itu tidak berarti harus yang bergizi itu mahal. Contoh sederhana saja, misalnya kalau kita makan isi piringku, Mas Bram kalau makan, ya misalnya makan di rumah, ya. Isi piringku itu misalnya tetap karbonnya nasi, karena terbiasa makan nasi misalnya, tidak kita ganti yang lain. Itu sepertiganya hanya sepertiga piring diisi dengan karbohidrat, sepertiga lagi diisi dengan sayur. Ya, apapun jenis sayurnya. Bisa jadi sayur yang murah apa? Bayam, kangkung, tidak ada masalah. Proteinnya yang murah apa? Yang murah telur. 1 butir telur itu sudah mempunyai kebutuhan gizi untuk kita 1 kali makan. Kemudian harus ada nabatinya, misalnya 1 potong tempe, dan kemudian 1 buah pisang. Itu sudah makanan yang bergizi dan sudah seimbang porsi antara kelompok gizi masing-masing. Di depan saya ini ada contoh, ini namanya food model ya. Ini food model, ini contoh makanan bergizi. Jadi ada karbohidratnya. Kebetulan ini contohnya adalah untuk daerah yang punya potensi sagu. Ini sagu ya, yang ini sagu. Yang ini sagu ya. Ini sagu, kemudian di sini ada sayurnya, di sini ada ikan karena memang sagu pasangannya ikan kuah kuning ya. Ini buahnya ada pisang. Ini sudah makanan yang bergizi yang selalu kami kampanyekan kepada seluruh masyarakat. Nah, dalam bentuk konkretnya, Badan Pangan Nasional sudah terbentuk di 2022 mulai menjalankan tugas dan fungsinya. Kami sudah mengedukasi melalui beberapa kegiatan kalau kepada generasi muda, mulai dari PAUD sampai kemudian perguruan tinggi, kami punya kegiatan yang namanya B2SA Goes to School, B2SA Goes to Campus. Mengedukasi siswa tentang bagaimana sih pangan yang sehat bagi tubuh kita, pangan yang bergizi itu seperti apa. Itu sudah kita lakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian untuk masyarakat sekaligus untuk mengintervensi, kami juga melakukan kegiatan yang namanya Rumah Pangan B2SA. Itu dari 2022 sudah kita mulai bagaimana mengedukasi masyarakat dengan melibatkan mereka secara langsung untuk menyusun menunya, kemudian memasak sendiri dan membagikannya langsung kepada penerima manfaat untuk mengkonsumsi menu B2SA. Jadi itu akan dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui kepada masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat, termasuk juga organisasi agama. Kami juga bekerjasama dengan MUI untuk bagaimana mengedukasi melalui dakwah ya supaya masyarakat itu konsumsi pangannya sehat bergizi sehingga kemudian cita-cita bangsa kita untuk mewujudkan generasi atau sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif menyongsong Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan. Oke, luar biasa, Bu Rina. Nah, kalau kita lihat dari data yang kita miliki, Bu Rina, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 21,6%. Update-nya sejauh ini ada di angka berapa, Bu Rina? Apakah dengan program-program yang juga tadi Anda sebutkan begitu ya, difokuskan oleh pemerintah, ini angka stunting kita juga semakin berkurang tiap tahunnya? Ya, jadi memang sebenarnya kalau target kita 14% target waktu pemerintahan yang lalu, tapi sampai 2024 kita belum mencapai target. Tapi intinya adalah memang stunting bisa menurun kalau kita memang bisa secara konsisten untuk secara bersinergi juga melakukan intervensi untuk bagaimana menangani stunting dari baik itu intervensi sensitif maupun intervensi spesifik.
Nah, saat ini sudah dikoordinasikan oleh Bappenas bagaimana kemudian program-program yang dilakukan oleh kementerian lembaga sama-sama disinergikan berkolaborasi untuk bagaimana mengatasi stunting melalui tusi masing-masing. Jadi kami pun juga termasuk pemanfaatan potensi sumber daya lokal juga bisa untuk melakukan diarahkan menangani masalah stunting. Jadi misalnya ketika protein di sana itu banyak tetapi tidak dikonsumsi, stunting tetap akan muncul. Ya, karena makanannya tidak bergizi. Jadi contoh sederhana, ketika nelayan menangkap ikan, kemudian ikan tidak dikonsumsi, dia jual ke pasar, dia beli mie instan, itu sama saja tidak menangani masalah. Jadi perlu memang intervensi dilakukan, tidak sekedar hanya masyarakat dijadikan sebagai objek, tapi mereka juga terlibat di dalamnya, ada pemberdayaan, ada peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan juga peningkatan kesadaran akan pentingnya bagaimana mereka menerapkan pola hidup yang sehat. Oke, baik. Dan di era ini juga ada lembaga atau badan baru begitu ya, Bu Rina, Badan Gizi Nasional. Badan Pangan Nasional dan juga Badan Gizi Nasional dalam menangani gizi masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Sejauh ini kerjasamanya seperti apa, Bu Rina? Jadi sebenarnya dari Bappenas sudah membagi apa saja sih dukungan dari kementerian lembaga terhadap program yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional melalui makan bergizi gratis. Salah satunya Badan Pangan Nasional, kami mendukung tentunya pasti karena ini adalah program prioritas. Sesuai dengan tugas dan fungsi, kami mendukung pertama dalam hal menangani masalah keamanan pangannya. Jadi kita juga harus bicara tidak hanya sekedar makanan bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian kami juga berkontribusi dalam hal mengedukasi dan mengembangkan potensi pangan lokal. Hal yang sudah kami lakukan saat ini adalah bagaimana kemudian mempersiapkan para tenaga pengajar untuk kemudian mendukung program makan bergizi gratis. Jadi melalui kerjasama kita dengan Badan Gizi Nasional di Universitas Pertahanan, kami sudah melatih tenaga pengajar, ya MOT Master of Trainer, untuk kemudian memasukkan unsur bagaimana keamanan pangan menjadi perhatian, kemudian bagaimana masalah gizi keseimbangan gizi menjadi perhatian dalam menu, dan bagaimana kemudian pemanfaatan pangan lokal juga menjadi perhatian dalam program ini. Nah, nanti ini akan diteruskan melatih kepada seluruh tenaga pengajar yang ada di provinsi sampai kemudian kepada 3.000 SPPI yang ada di Indonesia yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional. Kemudian juga secara teknisnya kita juga akan berkontribusi untuk tadi keamanan pangannya melakukan pengawasan dengan melihat apakah bahan baku yang digunakan untuk MBG, program MBG tersebut sudah memenuhi kriteria keamanan pangan, terutama pada pangan-pangan segar sebagai bahan baku untuk menu yang disiapkan bagi MBG.